Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, tidak lupa kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa saya ucapkan salam persaudaraan. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita yang menghadapi permasalahan ketika mendirikan sebuah latihan, sebuah rayaan baru atau subayan baru, yang dimana di lokasi tersebut sering terjadi kesurupan. Jadi ada permasalahan seperti ini, yaitu ketika dimulainya latihan seperti biasa, tiba-tiba adik-adik siswa kita mengalami kesurupan. Dan itu tidak hanya sekali, 2 kali dalam setiap pertemuan, bahkan terlalu sering ya. Oke, sebelum kita membahas ke sana, sebenarnya di Setia Hati Terati, ya, di persaudaraan Setia Hati Terati sendiri, materi mengenai hal tersebut ada, dan sudah pasti ada, karena kita tidak hanya dibekali oleh kakak-kakak pelatih kita, mas-mas pelatih kita tentang fisik, tetapi sebenarnya kita juga diberikan olah batin. Namun banyak sekali dari kita sendiri, saya sendiri pun dulu sangat awam mengenai hal demikian, karena kita menganggapnya hanya sebatas klenik atau mistis yang tidak ada di Esa Terati. Padahal kita sendiri diajarkan tentang kerohanian. Tidak hanya upaya kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa atau hablum minallah, tetapi kita diajarkan bagaimana menjadi berkasih sayang atau memayu hayuning bawana yang pastinya. Seperti yang kita ketahui, di bawana ini atau di bumi ini tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, makhluk yang tak kasat mata, makhluk yang tak kasat mata pun ada. Jadi sebenarnya itulah yang dipelajari oleh Esa Terati, yaitu alam. Jadi bukan tidak mungkin ketika kita berlatih seperti biasa, namun kita bersinggungan dengan makhluk yang lain, ya. Contoh semut, itu yang kasat mata, dan yang tak kasat mata seperti bangsa halus. Sebenarnya bangsa halus pun juga memiliki wilayah, memiliki perasaan sama seperti kita. Atau di dalam agama kita, agama Islam, itu adalah bangsa jin, ya. Nah, lantas apakah kita mengganggu mereka? Sebenarnya kita tidak ada niat mengganggu, namun mereka merasa terganggu, satu. Yang kedua, mungkin karena badan kita mengeluarkan energi tertentu, jadi panas, dan akhirnya merasuki adik siswa. Kemudian ada timbul lagi pertanyaan, Mas, kita di Esa Terati selain senam, jurus, kripen dan sebagainya, termasuk toya, apakah kita diajari hal demikian, ya Mas? Saya jawab iya, dan itu semua melalui kesah. Maka semua warga Esa Terati yang akan disahkan pasti mendapatkan materi yang namanya kesah. Di materi kesah ini sangat penting sekali. Namun, ya itu tadi, kebanyakan dari kita mengabaikan ilmu tersebut, padahal ilmu tersebut sangat tinggi dan sangat bermanfaat. Menurut saya loh ya. Tapi kalau sedulur yang lain berpendapat beda, ya monggo. Tetapi untuk menanggulangi masalah
yang tadi kesurupan dan sebagainya di tempat latihan, ya sebenarnya kalau saya sendiri menggunakan metode kesah. Itulah kenapa ketika kita akan menjadi anggota persaudaraan sejati traktir atau yang disebut dengan marga, kita diberikan materi kesah ini. Nah, apa itu kesah? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, dan kita akan mencoba untuk menanggulangi. Nah, ketika kita berada di tempat latihan, kita sebagai warga PSHT, ya minimal kita memahami hal demikian bahwa makhluk lain pasti ada. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita mantapkan keyakinan dulu sebelum membuka latihan ya. Karena pada awal latihan pasti kita pembukaan, atau kita seperti yang dari saya, seperti yang saya dapatkan di Mas Pelatih, bahwa saya sebelum membuka latihan itu harus berdoa dulu dan sebagainya. Tetapi apakah itu cukup? Belum cukup, karena ketika kita hanya meminta kepada Yang Maha Kuasa tanpa disertai dengan usaha, akan sia-sia. Apa usaha kita? Seperti kesah misalnya. Jadi ketika kita memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk perlindungan dari segala kejahatan jin maupun manusia yang jahil, tanpa kita berusaha untuk mewujudkannya, saya rasa akan memerlukan waktu yang lama. Nah, bagaimana usahanya? Yaitu memperdalam apa yang kita pelajari. Karena menurut saya sendiri, menurut saya pribadi itu, ketika kita, ibaratnya gini, ketika kita terkena kotoran, ya kotoran, kalau kita tidak berusaha untuk membersihkannya, hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa saja, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa sia-sia ya. Makanya kita harus membersihkan. Nah, jadi pokok permasalahannya di situ, kita akan membersihkan tempat latihan kita yang disinyalir ada penghuninya karena adik-adik sering kesurupan di situ. Oke. Ini yang saya gunakan adalah metode kesah. Oke. Seperti ini contohnya. Saya mengambil air ya, karena pelajaran yang saya dapatkan ketika menjadi seorang warga adalah bahwa kita memerlukan teknik pemagaran ini, dan ada 3 jenis teknik pemagaran. Yang pertama adalah menggunakan sugesti atau angan-angan kita. Saya yakin mas-mas semua, sedulur-sedulur semua sudah mendapatkan materi itu, namun itu saja menurut saya belum cukup kuat. Jadi saya memerlukan segelas air ini. Nah, bagaimana caranya? Saya akan mengupas menggunakan kesah. Kesah adalah satu metode pernafasan yang diajarkan di STHD Teratai, khususnya untuk cawa ya, calon warga. Nah, bagaimana caranya? Oke, siapkan air. Dalam posisi seperti ini, tangan kiri di sini, tangan kanan di sini, tepat di depan ulu hati. Kita menggunakan kesah kita. Tarik nafas yang dalam, ditahan, tangannya dikencangkan, difokuskan di air, ditahan hingga nafas tidak kuat. Kemudian kita lepas. 1, kemudian tarik lagi, ditahan, nafas ditahan ya, tangan dikencangkan, sambil minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika panjenengan muslim ya dengan doa-doa muslim, monggo. Yang penting intinya adalah, ya Allah, saya minta dengan menggunakan air ini dan kesah yang ada di dalam diriku, saya minta agar jin-jin jahat, jin-jin jahil maupun manusia yang jahil di lingkungan sekitar tempat kami latihan dibersihkan. Barang siapa berbuat jahat kepada kami, saya minta kejahatannya tidak berdaya dengan izinmu ya Allah. Seperti itu ya contohnya doanya. Doanya bisa macam-macam sih, tergantung kita mau pakai bahasa apapun, monggo. Yang penting tahan nafasnya tadi
kemudian dilepas nafasnya. Setelah doa selesai kita lepas nafas, dikosongi, jangan tarik dulu. Tarik, tahan di perut, tiupkan. 1, tarik, tahan di perut. 2, tarik, tahan di perut. 3. Oke, caranya seperti itu. Nah, penggunanya bagaimana? Penggunanya adalah kita coba untuk untuk membersihkannya, kita bersihkan di sekitar tempat latihan. Dan insya Allah itu akan kuat. Lantas bagaimana tahu air ini terisi atau tidak? Dengan doa kita, dengan energi kita. Caranya itu ditaruh di tangan kaki kiri. Jika merasakan sensasi getaran atau seperti kesemutan seperti ini, berarti sudah ada, dan insya Allah bagus. Yang penting kuncinya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua atas kehendak yang Maha Kuasa. Yang kedua, yakin kepada diri sendiri. Yang ketiga, ikhlas apapun hasilnya. Itulah kehendak yang Maha Kuasa. Kita bersihkan rata di sepanjang tempat latihan. Insya Allah air ini dengan kekuatan minimal pun saya rasa bisa sampai 1 bulan. Nanti ketika dirasa kok getarannya di lingkungan itu sudah lemah, kita buat lagi. Bagaimana cara mendeteksi lemah atau tidaknya? Suatu saat akan kita kupas bagaimana caranya. Yang penting tugas kita adalah bagaimana menjadi insan setia hati yang bermanfaat untuk sesama, karena seperti yang disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ahum, ya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Dan semoga dengan panjenengan, saya, dan semua sedulur-sedulur yang bisa memberikan manfaat ke diri sendiri maupun orang lain, akan menjadikan amal barokah yang luar biasa, amal jariah untuk para leluhur kita yang sudah mengajari kita ilmu setia hati. Oke, sekian materi ini. Saya tidak berniat menggurui. Bagi sedulur-sedulur yang sudah bisa, monggo. Kalau yang mau mengamalkan silahkan. Dan untuk menyambung sanad, jangan lupa untuk klik subscribe ya, biar nyambung kita nanti, biar enak. Sama di like videonya. Dan jadilah manusia insan setia hati yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.